Pemirsa Intens Investigasi. Perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu kembali memasuki persidangan. Hari ini, sidang lanjutan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mediasi antara kedua belah pihak, Ruben Onsu dan Sarwenda. Dalam persidangan kali ini, Sarwenda tak datang seorang diri. Ia tampak didampingi oleh kuasa hukumnya. Lantas, seperti apa jalannya sidang mediasi? Apakah hasil sidang mediasi kali ini sudah menemukan titik terang? Selain itu, hal lain yang membuat pihak Sarwenda panas adalah Ruben Onsu yang ngotot ingin melakukan audit pada Sarwenda terkait dana yang ia berikan untuk anak-anak mereka. Lalu, seperti apa respon Sarwenda mengenai permintaan Ruben Onsu tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda hingga kini masih terus bergulir. Keduanya kembali menjalani sidang lanjutan terkait persoalan hak asuh anak, yang kali ini turut diwarnai dengan pihak Ruben Onsu yang menginginkan adanya audit terhadap dana yang selama ini diberikan untuk kebutuhan anak-anak. Pihak Ruben Onsu sebelumnya menegaskan bahwa permintaan audit tersebut bukan semata-mata untuk menyerang Sarwenda, melainkan untuk memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Namun, permintaan tersebut tentu menjadi perhatian karena menyangkut persoalan rumah tangga yang kini sudah masuk ke ranah hukum. Lalu, seperti apa jalannya sidang mediasi hari ini? Bagaimana juga tanggapan Sarwenda soal permintaan Ruben Onsu yang meminta adanya audit terhadap dana anak-anak tersebut? Abang, sedikit. Hari ini tanggal 19 Agustus acara sidangnya adalah mediasi dengan mediator. Kita langsung pada kesimpulan saja ya. Jadi untuk terkait mediasi sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh mediator dan para pihak sudah berusaha, namun
dinyatakan gagal terhadap mediasi. Ya. Jadi dengan gagalnya mediasi, kita masuk ke pokok perkara untuk bersidang. Nanti untuk waktu sidang akan disampaikan melalui relas panggilan. Ya. Alasan gagalnya apa, Bang? Alasan gagalnya kita sudah sepakat tidak boleh menyampaikan apapun, tetapi yang pasti yang namanya gagal ya tidak tercapai. Salah satu poinnya apa, Bang? Kita tidak bisa sampaikan. Kita sudah sepakat bahwa tapi saya nggak tahu dari pihak mereka menyampaikannya apa. Belum, Bang. Berarti sama ya, kita sepakat untuk tidak menyampaikan kenapa gagalnya, yang pasti gagal. PR yang dimaksud mediator berarti nggak terlaksana? Iya, tidak terlaksana. Terkait dengan gagalnya mediasi. Gagalnya mediasi bukannya tanpa dasar, sudah 30 hari diupayakan. Namun para pihak tetap masing-masing mempertahankan apa yang menjadi dasarnya. Saya mau luruskan ya. Terkait yang dimaksud Bang Minola itu menurut Akta 39 adalah yang sudah pernah dibayarkan oleh klien Bang Minola itu adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Itu bunyi pasalnya ya. Jadi pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh kliennya Bang Minola. Jadi bukan nafkah. Nafkah itu hanya satu item yang ada di situ. Jadi angka yang sebesar itu bukan hanya murni satu nafkah ya, tetapi adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan. Ya, kita siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu. Ya, saya pastikan sekali lagi kita siap menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terkait dengan biaya yang pernah diberikan. Tetapi harus dipahami, biaya itu bisa diserahkan pertama adalah ditalangi dulu oleh klien kami. Jadi sistemnya reimburse. Jadi biaya yang ada itu ditalangi dulu oleh klien kami, lalu setelah itu klien kami menagihkan dengan poin-poin ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini. Dibaca oleh pihak klien Bang Minola dan disetujui. Harusnya kalau dia tidak menyetujui, pada saat disampaikan sudah tidak akan dibayar. Misalnya ditagihkan 200 juta, yang setuju misalnya 100 juta. Ya sudah dibayarkan saja 100 juta. Artinya proses itu sudah ada persetujuan sebenarnya. Ya, tetapi lucu kalau sekarang mereka minta audit nafkah atau audit biaya pemeliharaan dan pendidikan. Tetapi klien kami tegaskan tidak berkeberatan itu dilakukan, klien kami nggak ada masalah karena semua buktinya ada. Tetapi ya lucu aja, ya audit itu kan biasa untuk perusahaan, untuk karyawan. Kalau yang mereka lakukan ini untuk kehidupan anak makan bakso di pinggir jalan lalu diminta bon bakso, ini kan agak menurut saya agak nggak lazim lah buat kami lawyer. Tapi yang lazim sebenarnya adalah audit kesehatan buat kami. Ya kalau dia memang mau meminta audit nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan itu, kita juga minta audit kesehatan terhadap klien Bang Minola. Sudah minta? Ya belum. Ya. Mungkin nantinya mungkin ya kita pikir kalau memang itu perlu untuk siapa, sekali lagi demi kepentingan anak. Selain itu, pada hari Sabtu 15 Agustus lalu, Ruben Onsu berulang tahun ke-43 tahun. Namun, di tengah momen bahagia tersebut, terselip rasa sedih yang dirasakan Ruben Onsu karena kedua putrinya tidak hadir untuk merayakan hari spesial sang ayah. Bagi Ruben, kehadiran anak-anak tentu menjadi salah satu hal yang sangat berarti. Lalu, benarkah pihak Sarwenda berikan syarat kepada Ruben Onsu agar bisa membawa Thalia dan Tania untuk merayakan ulang tahun bersamanya saat itu? Syarat untuk bertemu dengan anak sebenarnya tidak ada syarat-syaratan ya. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari apa? Dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik, ya hal-hal yang aman. Jadi klien kami dalam acara ulang tahun itu tidak pernah melarang. Bahkan kami bisa sampaikan chattingannya. Ya, jadi saya bicaranya adalah berdasarkan chattingan saja, ya. Ini sudah disampaikan chattingannya ya, kelihatan. Untuk acara besok sudah aku siapkan bekal dan baju ganti anak-anak. Ya, artinya sudah diizinkan anak-anak. Yang kedua, ayah boleh kok dari tadi saya juga nanya lokasi dan jamnya supaya bisa diatur semua. Satu hal lagi ya, saya blok ya, saya sensor ya. Nah, penting buat sama-sama menjaga kesehatan anak-anak, jadi tenang dan nyaman melepas anak-anak. Semua sudah diiyakan.
tetapi ada kewajiban orang tua untuk menjaga yang itu harus kita laksanakan. Ya. Nah, setelah itu ternyata belum bisa dilaksanakan ya. Dengan berat hati ya memang pada saat kemarin tidak bisa hadir ya karena memang ini masih dalam masa dengan mediator juga ya harus bersama-sama. Jadi itu yang membuat tidak ada titik temu lagi. Jadi gini, Bang Minola kan kuasa hukum mereka kan menyampaikan ya bahwa secara Akta 39 sudah disampaikan kewajibannya ya. Tetapi Bang Minola juga harus bisa melihat ada aturan lain yaitu aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa? Pasal 45 ayat 1, 45B dan pasal 46. Nanti teman-teman wartawan bisa baca ya yang intinya dari pasal itu adalah kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Ya, ntar dibaca saja 45 ayat 1, 45B ayat 1 dan 46 Undang-Undang Perlindungan Kesehatan ya. Terkait Undang-Undang Perlindungan Kesehatan nomor 35 tahun 2004 kalau nggak salah, Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ayahnya kurang sehat gitu. Jadi dibaca saja pasalnya sehingga apa yang sudah disepakati tentunya dengan situasi yang sudah ada, dengan kondisi-kondisi yang sudah ada, klien kami sebagai orang tua berhak secara undang-undang untuk menjaga anak dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Di sidang tadi, selain tampak Sarwenda dengan kuasa hukumnya yang hadir, tampak juga dari pihak Ruben Onsu. Lalu seperti apa tanggapan terhadap sidang mediasi lanjutan? Seperti apa juga perjuangan Ruben Onsu yang mengajukan audit pada Sarwenda terkait dana anak-anak tersebut? Benarkah karena Ruben Onsu merasa hingga kini ia masih dibatasi bahkan dihalangi buat bertemu kedua putri cantiknya itu? Yang jelas, Ruben Onsu tampaknya masih terus memperjuangkan haknya sebagai seorang ayah untuk dapat terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Perihal audit kan mereka siap mengatakan untuk audit, tapi mereka juga minta audit untuk kesehatan, Bang. Sekarang seperti ini misalnya itu. Ketemu anak aja belum? Betul tidak? Jadi jangan dicampur aduk gitu. Kalau masalah uang ini udah mereka nikmati belum? Sudah mereka terima belum? Jadi kalau sesuatu yang sudah mereka nikmati dan mereka terima, wajar nggak kita minta auditnya? Tapi kalau sesuatu yang belum kita terima, apa yang mau diaudit? Selama ini ketika anak-anak bertemu, ada nggak riwayat yang mereka bisa buktikan? Anak-anaknya jadi sakit, jadi lemah kondisinya, ada nggak fakta itu? Nah, artinya kan kenapa tidak dilaksanakan dulu apa yang diatur dalam Akta 39, mempertemukan anak-anak ini dengan ayahnya, dan kemudian setelah itu kalau memang ada hal-hal yang dikhawatirkan, kemudian diminta dengan santun, lebih bijaksana, Ruben mungkin akan lebih terima. Jadi jangan dibilang, oh siap, tapi kami akan siap. Apa dia pikir kita takut nih untuk artinya itu menunjukkan hasil kesehatannya Ki Ruben? Enggak takut, kita sudah buka ke publik, apapun komentar publik, Ruben berani loh menunjukkan, ini hasil tes saya. Jadi nggak ada yang kita khawatirkan. Tapi kan nggak wajar kalau misalnya ketemu aja belum, dia sudah minta audit kesehatan. Sementara ini sudah bertahun-tahun dia nikmati. Wajar betul minta audit ya, Bang? Ya wajar dong. Ketika dia melakukan audit atas pemakaian uang itu, ya nggak apa-apa. Kalau Ruben mau ketemu sama anaknya dan dia setuju ada syarat misalnya, ya dia penuhi. Tapi kalau nggak dia penuhi, biarkan nanti majelis hakim yang memutuskan. Tapi yang paling tidak, harus bisa dibedakan permintaan sesuatu yang belum pernah diterima oleh Ruben, haknya, dengan ini sudah dinikmati bertahun-tahun. Mana yang lebih logis? Audit terhadap penggunaan uang yang sudah bertahun-tahun dengan nilai yang fantastis, atau audit pemeriksaan kesehatan yang sementara kita nggak pernah ketemu sama anak itu? Di balik momen bahagia, tersimpan kesedihan yang cukup mendalam bagi Ruben Onsu. Pasalnya, di hari spesialnya itu, ia harus merayakan pertambahan usianya tanpa kehadiran kedua putrinya, Thalia dan Tania. Lantas,
Apa sebenarnya yang dirasakan Ruben Onsu usai merayakan ulang tahun ke-43 tanpa kehadiran anak-anaknya? Enggak, kan ulang tahun tanggal 15. Itu tinggal 17, sudah 2 hari setelah itu. Cuma karena libur panjang kan, jadinya udah sekalian aja. Itu dan kebetulan program dia live di TV juga libur kan, jadi udah taping duluan. Jadi ya udah. Nah, itu tapingnya yang waktu itu berhalangan hadir itu. Kok usia baru gimana? Kok memaknai usia baru kok? Ya, bertambahnya usia, mengingat hal yang tidak baik di usia yang kemarin ini nggak dibawa, tapi di usia yang sekarang ini yang mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Dan banyak hal yang dilewati gitu, jadi di usia 43 tahun sekarang ingin menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Udah itu aja sih doanya. Nah, kalau itu kan nge-repost ya, saya nge-repost aja ya. Ada yang berhubungan dengan anak-anak ya repost aja gitu. Udah, anak-anak udah ngucapin. Ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa mungkin dari Nggak usah lah, udah hadiah-hadiah juga. Nggak usah Ulang tahunnya kesekian masih bicara hadiah ya. Tapi kan ada dapat hadiah kan kalau ada apa? Dapat kado dari anak-anak kok intinya kok. Yang paling penting mah doa sih, nggak tungguin itu aja sih. Tungguinnya adalah bisa bersama mereka aja. Melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang, pihak Ruben Onsu menegaskan bahwa permintaan audit tersebut bukan sekedar persoalan mengenai besar atau kecilnya nominal nafkah saja. Tapi yang ingin diketahui lainnya adalah penggunaan dana tersebut secara lebih transparan, sehingga jelas berapa jumlah yang benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Lalu bagaimana penjelasan update terbaru Minola Sebayang mengenai audit nafkah anak-anak tersebut? Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda masih terus bergulir. Setelah sebelumnya persoalan hak asuh dan akses bertemu anak menjadi perhatian, kini rencana audit terkait nafkah dan dana kebutuhan anak kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkapkan bahwa saat ini sudah terdapat perkembangan terbaru mengenai rencana audit tersebut. Namun, ia belum dapat membeberkan secara terbuka mengenai detail langkah yang telah dilakukan pihaknya. Ada sih update terbaru, tapi kan kami nggak mau sampaikan. Ya, kami sudah ada hal-hal yang kami ambil, langkah-langkah yang memang akan menjurus kepada audit itu. Ya, langkah-langkah real secara hukum. Ya, bukan kami curhatnya di publik. Ya, tapi artinya wajar kami minta pertanggungjawaban dan kemudian kami akan menjadikan itu menjadi satu bentuk formulasi hukum formal yang mungkin itu akan menjadi sesuatu yang menjadi satu hal yang menjadi item dalam persoalan yang ada saat ini. Jadi bukan hanya sekedar omong-omong ya. Lebih lanjut, Minola Sebayang juga menanggapi terkait masih adanya haters yang masih menyerang Ruben Onsu. Menanggapi hal tersebut, ia mengaku tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan para haters yang terus menyerang kliennya. Menurutnya, Ruben Onsu sudah memahami konsekuensi sebagai seorang figur publik. Dalam kondisi seperti ini, selalu ada pihak yang mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang memilih untuk membenci dan memberikan komentar negatif. Dalam hal ini, Minola Sebayang menambahkan, mungkin ada sebagian orang yang menyuarakan kebenciannya terhadap kliennya ada dugaan dibayar. Perihal haters kan mungkin kan Pak Ruben sempat hilang pencitraan lah pas perayaan ulang tahunnya, bahkan ada beberapa orang yang terus menghujat Pak Ruben. Mungkin sempat cerita ke Bang nanti bakal ke ranah hukum ke gimana? Nggak ada, Ruben kan sudah tahu gitu loh. Ya, namanya orang yang udah benci kita, ya pasti akan benci kita terus. Apapun yang kita sampaikan nggak akan masuk ke dalam akal sehat mereka. Ya, tapi orang yang memang paham kita nggak perlu menjelaskan sesuatu, pasti mereka paham apa yang menjadi situasi kita. Ya, jadi itu mah nggak perlu diurus gitu artinya ya. Artinya ya mungkin ada sebagian orang juga yang menyuarakan kebenciannya itu juga mungkin memang dia dibayar untuk menyuarakan kebenciannya kayak kata Ruben kan, kita kan nggak bisa juga halangi orang yang mencari nafkah kan begitu ya. Sampai postingan Ruben kalau nggak salah kan dia juga ngomong nggak begitu
buzzer ini nggak libur juga ya di 17. Jadi ya artinya kan ya namanya orang cari nafkah kan nggak ada masalah lah. Walaupun dia menyangkal ya dia lah yang tahu dengan Tuhan. Sebelumnya, nama Emma Waroka juga ikut menjadi perhatian setelah dirinya diduga menyindir Sarwenda terkait pernyataan soal hidup hemat. Lalu, seperti apa sindiran tajam Emma Waroka yang diduga ditujukan kepada Sarwenda tersebut? Nama Emma Waroka ikut menjadi perhatian publik di tengah ramainya pemberitaan mengenai konflik Ruben Onsu dan Sarwenda. Kali ini, Emma Waroka diduga memberikan sindiran kepada Sarwenda setelah menyoroti pernyataan soal hidup hemat yang disampaikannya dalam podcast bersama Denny Sumargo. Berawal dari sebuah video podcast yang kembali dibagikan di media sosial, Sarwenda terdengar membahas mengenai kehidupannya sebagai seorang istri dan keinginannya untuk menjalani kehidupan dengan lebih hemat. Pernyataan tersebut rupanya mendapat respons dari Emma Waroka. Melalui unggahannya, ia membagikan kembali potongan video tersebut dan memberikan komentar yang cukup menohok. Maksudnya ya sebagai istri pasti maunya hemat lah. Lah yang lumayan. Apa? Hemat. Istri hemat. Kompornya 1 miliar. Tangganya kayak piano, bisa nyala tuh tangga atu-atu. Bayar listrik denger-denger 50 juta ya sebulan. Hemat. Hemat dari mananya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.